Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat ya, tetap semangat ya. Walaupun pembelajaran kita masih daring. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Tema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Semangat ya, kita pelajari lebih lanjut. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nanti yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Apa isi bacaan di atas atau bacaan yang telah kita baca tadi? Tentang apa ya? Nah, bacaan di atas itu tentang tahap pertumbuhan tanaman padi. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Mengapa padi sangat penting bagi masyarakat Indonesia? Siapa yang tahu? Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Siapa yang di sini tidak pernah makan nasi? Nah, semua pasti mengkonsumsi nasi ya. Karena kita sebagai Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi yang berasal dari beras. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di mana ya? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Apa yang dimaksud dengan gabah? Siapa yang tahu? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh.
Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Nah, ini diagram tadi ya. Nah, kita isi bersama-sama proses tahapan pertumbuhan padi. Nah, ini pertama-tama ini biji padi ini atau gabah ini ya, direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Tahap berikutnya yaitu biji padi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Tahapan berikutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Ini tahap pertumbuhan dari padi. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. 1. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. 5. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Amati gambar berikut, tulis sedikit 5 pertanyaan tentang gambar. Nah, ini gambar pertama, ini di aktivitas di daerah pantai ini ya. Kemudian ini gambar kedua, itu tentang daerah perbukitan. Kemudian yang ketiga ini tentang gambar persawahan. Apa pertanyaan yang ada di pikiran kalian bisa ditulis. Nah, kira-kira pertanyaan apa yang tepat? Sudah ketemu? Kira-kira pertanyaan apa saja yang ada di pikiran kalian? Ayo bisa bantu ya. Buat seperti 5 pertanyaan tadi. 1. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Nah, itu sudah tertera di gambar 1 ya. Kemudian, mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Nah, karena apa? Ya banyak ikannya ya. Yang ketiga, yaitu mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan. Yang keempat, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan di daerah pegunungan. Yang kelima, mengapa di daerah dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan. Nah, ini 5 pertanyaan yang ada di pikiran Bu Sisi. Kalian boleh kok membuat pertanyaan selain ini. Mungkin ada yang lebih bagus lagi. Bisa dicoba ya. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Nah, kira-kira perbedaannya apa saja ya yang kalian ketahui? Ayo kita temukan perbedaan dari ketiga gambar tersebut. 1. Dari lokasi ketinggian. Perbedaan pertama dari dataran tinggi dan juga dataran rendah bisa kita lihat dari lokasi dan juga ketinggian dari kedua dataran tersebut. Dataran rendah secara teoritis merupakan suatu dataran yang berlokasi dengan ketinggian di bawah 200 mdpl, yaitu meter dari atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian di atas 500 mdpl dari atas permukaan laut. 2. Dari lokasi dan lingkungan sekitar. Dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan lokasinya dengan pantai serta hilir sungai, sehingga akan mudah menjadi penyebab banjir. Sedangkan dataran tinggi merupakan dataran yang lokasi sekitarnya mirip seperti pegunungan dan juga perbukitan.
Yang ketiga, dari sisi ekonomi dan sosial. Ekonomi pada dataran rendah menjanjikan ketimbang dataran tinggi, terutama faktor pembangunan ekonomi yang menyangkut kegiatan industri, perkantoran, dan juga bisnis komersil. Lokasi dataran rendah yang kontur tanahnya datar dan rata membuat pembangunan gedung dan juga industri menjadi mudah untuk dilakukan pada dataran rendah yang akan memberikan ruang publik yang untuk kehidupan masyarakat sekitar. Nah, jadi di dataran rendah itu lebih mudah untuk sektor-sektor seperti industri, perkantoran, bisnis. Nah, itu lebih mudah daripada daerah dataran rendah, daerah tinggi atau daerah pantai. Jadi, kegiatan sosial ekonominya lebih bagus di daerah dataran rendah. Perbedaan keempat yaitu dari sisi iklim dan cuaca. Dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas, kering, dan juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembaban udara dan juga kelembapan tanah yang tinggi. Suhu udara yang cenderung sejuk, namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meskipun demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan juga perkebunan, karena memiliki kualitas unsur hara di dalam tanah yang baik. Perbedaan kelima yaitu dari segi potensi pariwisata. Lokasi dengan wilayah yang memiliki dataran rendah biasanya memiliki potensi pariwisata yang berhubungan dengan lokasi pantai yang akan rentan dengan erosi tanah, atau bisa dikatakan abrasi pantai juga bisa ya, karena gelombang air laut. Selain itu, biasanya pada dataran rendah juga banyak dibangun lokasi wisata khusus, seperti lokasi wisata taman bermain, tugu, dan juga berbagai macam taman buatan. Bacalah teks berikut dan istilah tabelnya. Nah, ini pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Yuk, mari kita isi tabel berikut. Lokasinya di mana aja ya? Yang pertama yaitu di pantai, yang kedua dataran tinggi, yang ketiga yaitu dataran rendah. Tentukan ciri-cirinya. Kalau pantai ciri-cirinya berbatasan langsung dengan laut. Kalau dataran tinggi yaitu ketinggiannya 500 meter di atas atau dari atas permukaan laut. Kemudian dataran rendah yaitu ketinggiannya kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Sumber daya alamnya apa saja kalau di pantai? Nah, kalau di pantai ada ikan, rumput laut, dan kerang. Kemudian dataran tinggi yaitu tanaman sayuran dan buah-buahan. Di dataran rendah yaitu hewan ternak, tanaman sayur, dan buah-buahan. Nah, manfaatnya bisa dimanfaatkan sebagai apa di pantai? Dataran tinggi, dataran rendah. Nah, di pantai ini untuk objek wisata. Siapa yang pernah ke pantai? Ya, yang paling dekat-dekat saja, Pantai Marina, kemudian Pantai Tiram. Nah, sudah pernah?
Pasti asik ya bermain di pantai. Nah, berikutnya dataran tinggi. Sebagai tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Mungkin kalian pernah ya di daerah mungkin Candi Gedong Songo. Nah, di sana juga sebagai tempat objek wisata, merupakan juga dataran tinggi. Kemudian Taman Bunga Jotosia, nah itu juga indah sekali ya. Siapa yang sudah pernah ke sana? Lanjutnya, dataran rendah, yaitu sebagai pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Kalau di sini, di Semarang sini, termasuk daerah dataran rendah. Pertanian mungkin ada, perkebunan dan juga peternakan. Kebanyakan kalau di lingkungan sini yaitu sektornya sektor industri ya. Kemudian mata pencarian penduduk. Mata pencarian itu apa sih? Pekerjaan. Nah, pekerjaan penduduk di pantai apa? Sebagai nelayan dan petani tambak. Petani tambak misalnya seperti import garam ya. Kemudian dataran tinggi yaitu petani dan pekebun. Kemudian di daerah dataran rendah, mata pencariannya yaitu sebagai petani, karyawan, dan buruh. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang tahapan proses pertumbuhan padi, yaitu dari gabah, kemudian direndam, kemudian tumbuh akarnya, kemudian menjadi padi ya. Kemudian kenapa kita tidak bisa lepas dari padi? Karena padi itu merupakan dari beras, merupakan bahan dari beras. Beras itu merupakan kebutuhan pokok bangsa Indonesia ini. Kita makan nasi, setiap hari kita mengkonsumsi tersebut. Kemudian tadi sudah dijelaskan perbedaan dari beberapa tadi ya, daerah dataran rendah, dataran tinggi, kemudian daerah pantai dan mata pencariannya, sumber daya alamnya apa saja. Nah, sudah paham ya? Nah, tadi tentang pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Sudah paham anak-anak? Tetap semangat ya. Kita berdoa bersama agar COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa pembelajaran dengan tatap muka yang lebih paham, lebih jelas karena bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru secara langsung. Demikian pembelajaran tema ini bisa akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.